Bagaimana caranya sekarang untuk kita bisa mengasihi di tengah keegoisan kita? Bagaimana caranya kita bisa tetap tulus di tengah kelicikan hati kita? Kita suka kita yang dihargai, kita suka licik hati kita. Kayak tulus padahal bulus, itulah kita. Karena kalau mereka sejahtera, kamu sejahtera. Kalau mereka aman, kamu aman. Kalau mereka senang, kamu senang. Tapi ini bukan soal transaksi. Bukan soal egois. Karena Alkitab juga bilang nih, berdoalah buat mereka. Berdoalah buat musuh yang membenci kamu. Bicara apa? Kasih musuhmu. Bukan cuma untuk mikir, ya udah kalau mereka senang, gue senang kan. Kalau mereka happy, gue aman kan. Bukan itu. Bukan sekedar mencari untung buat kita, tapi belajar mengasihi. Terus renungkan apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Hanya orang yang menyadari, hanya orang yang mengalami terus dan terus bagaimana Yesus mati buat kita. Bagaimana kita yang egois, licik, brengsek, bisa diampuni, bahkan dijadikan anak Allah. Untuk kita bisa dapat sejahtera yang dari Allah. Yesus gak diam di surga, menikmati surganya. Yesus gak turun ke dunia, hidup bermewah-mewah supaya kita dapat shalom. Ketika kita masih menjadi musuh, ini bahasa Indonesia sehari-harinya, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Waktu itu mungkin saudara masih benci Tuhan. Saudara masih gak suka dengan gereja, kepahitan dengan orang Kristen. Tapi tetap Yesus memilih mati buat saudara dan saya. Supaya kita bisa dapat pengampunan dosa. Dikuduskan. Bukan kita benar, kita dibenarkan. Karena Yesus mati buat kita. Dan waktu saudara terus menikmati kebaikan Tuhan ini. Saya percaya one day saudara pengen berbagi kepada orang lain. Saudara akan mulai belajar mengasihi kota ini juga. Kita sibuk melukai hati Tuhan, tapi tetap Dia mengasihi kita. Dan kita mau belajar mengasihi kota ini. Ada yang hatinya terpaut sama menjadi guru. Ada yang hatinya terpaut di profesional. Ada yang hatinya terpaut sebagai pengusaha. Masing-masing punya calling. Tapi ingatlah, kita adalah ambassador-nya Tuhan. Setiap kali saudara merenungkan ini, saudara akan terus didorong untuk gak egois. Makanya saya dorong semua bidang, termasuk yang ada di depan sini. Semua kita, semua home. 6 bulan sekali turun ke masyarakat. Kenapa sih? Belajar bersentuhan sama orang-orang yang memang Tuhan kirim untuk kita ada di tengah-tengah mereka. Belajar melihat apa yang mereka hadapi. Supaya kita bisa berdoa buat mereka. Sometimes kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi kita berdoa dengan kasih supaya Tuhan menolong mereka. Sometimes Tuhan kasih kekuatannya sama kita. Untuk kita yang menyalurkan hal itu. Untuk menolong mereka menjadi hidup mereka lebih baik. Halo, shalom dibagikan lewat saudara dan saya.